Baik, selamat siang semuanya. Konnichiwa. Sebelum mulai, seperti biasa, mari kita haturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Hari ini materi untuk pelajaran di buku Sakura 3-nya sudah mencapai di bab 48 ya. Artinya sudah 8 bab yang Pak ringkas kemarin dan Pak sudah adakan pengulangan Fukushu. Itu dari bab 41 sampai 47 yang kemarin, waktu pertemuan yang ke-7 kemarin. Sekarang pertemuan ke-8 sekarang, ini kalian mempelajari materi bab 48. Di sini kembali lagi kamu mempelajari kata kerja. Ya, bahasa Jepangnya doshi. Silahkan yang sudah punya buku, silahkan cari pelajaran 48, Yonju Hachi. Daiyonju Hachika, pelajaran 48. Di sini kalian mempelajari sekarang judulnya bentuk lampau kata kerja, yaitu takotoga arimas. Itu menyatakan perubahan kata kerja yang sudah mengalami kegiatan. Artinya kegiatan kamu sudah pernah dilakukan. Sekarang kata kerjanya bentuk lampau. Kalau yang kemarin di bab 47 kamu mempelajari bentuk naide kudasai, masih ingat naide kudasai? Itu bentuk larangan, tolong jangan, mohon jangan, itu bab yang kemarin. Bentuk ingin kamu sudah, bentuk taides, saya ingin makan, tabe taides, itu yang kemarin. Ya, bentuk ajakan, tabe masenka, tabe masyoka, gitu. Ya, itu mengajak. Sekarang kamu bentuk lampau, setelah atau pernah. Belum lanjut. Ya, ada yang ditanyakan? Sebelum lanjut, itu Pak kasih dulu biar lebih paham. Ini bentuknya bentuk lampau, contohnya misalnya dalam bahasa Indonesia, Indonesia Godek, saya pernah mendaki Gunung Agung, gitu misalnya. Saya pernah pergi ke Jakarta. Kalau kemarin polanya kan, tolong jangan membuang sampah, kan gitu. Tora naide kudasai, misal jangan memotret atau lainnya. Maukah kemarin Mas Sengka ya, itu polanya. Di sini untuk menyatakan kalimat yang telah atau pernah dilakukan, berlatih perubahan kata kerja bentuk lampau. Ini maaf salah ketik, lampau atau telah. Nah, yang sudah punya buku jilid 3, Sakuranya silahkan diperhatikan lagi, bab 48. Nah, di sini pola kalimat yang pertama, untuk materi ini, Pak nggak ada pengulangan lagi ya, mohon maaf yang kemarin sudah Pak ulang, Pak udah review kemarin dari 41 sampai 47, ya seharusnya kamu sudah paham. Mulai dari perubahan kata kerja bentuk ini, sampai perubahan begini, perubahannya seperti itu udah jadi ya. Bentuk masenka, masyo, taides, taindesga, yang itu. Sampai naide kudasai, sekarang bentuk takotoga arimas. Artinya pernah atau telah ya. Ini bentuk lampau. Kata kerjanya bentuk lampau. Tetap di sini untuk materi kata kerja pasti ada rumusnya. Perhatikan karena rumusnya beda-beda, tidak menggunakan rumus yang sama, tetapi kata kerjanya tetap itu saja yang dipakai. Ya, kata kerja dasar diubah ke dalam bentuk lampau menjadi bentuk ta. Caranya bagaimana? Mohon perhatikan. Untuk bentuk ini, untuk bentuk lampau ini, kalau yang kemarin-kemarin kalian belajar kata kerja, setiap kelompok mempunyai cara perubahan atau rumusnya satu. Kelompok satu, yang kayak Pak Amil bentuk larangan kemarin, kan pakai naide kudasai. Yang kelompok satu kan kamu ganti U jadi A. Masih ingat? Nomu, minum, nomimas menjadi noma, nai, jangan minum. Itu yang kemarin. Nomitai, ingin minum. Kalau sekarang untuk kata kerja bentuk lampau, perhatikan. Kata kerja golongan 1, 2, dan 3 menggunakan rumus yang berbeda-beda.
Seperti biasa ya, rumus kelompok 1 beda, kelompok 2 beda, kelompok 3 berbeda. Sesuai dengan ciri-cirinya dia. Nah, di bawahnya perhatikan, kata kerja kelompok 1, golongan 1 yang disebut dalam bahasa Jepang, apa? Godang doshi, yang mempunyai ciri-ciri 9, ingat ini kelompok 1 pasti cirinya 9, itu berakhiran utsuru bumunuku gusu, pada kata kerja dasarnya, yang difotokopi yang kemarin, perhatikan. Dalam perubahan kata kerja bentuk lampau ini menggunakan 5 rumus yang akan dibagi per masing-masing ciri sesuai akhirannya. Berarti kamu harus mempelajari untuk bentuk lampau ini di kelompok 1 saja dulu sudah ada 5 rumus. Belum nanti kelompok 2, belum kelompok 3. Kalau kemarin kan lebih gampang. Kelompok 1, 1 rumus. Kelompok 2, 1 rumus. Kelompok 3, 1 rumus. Sekarang kelompok 1-nya 5 rumus. Kalau kemarin kan gampang ya bentuk larangan itu U-nya ganti jadi A. Semua kamu ganti U-nya jadi A. Yomu, Yoma, Kiku, Kika. Kan itu yang kemarin. Bentuk taides, tambahin taides, hilangin masnya. Kan itu yang kemarin. Sekarang yang kelompok 1 saja udah 5 rumus dia. Tidak boleh sembarangan. Nanti kita berlatih rumusnya. Pahami saja dulu ini maksudnya. Nah, untuk kelompok 2, kamu menggunakan 1 rumus. Kelompok 2 cirinya ada berapa? Ichidang doshi, bahasa Jepangnya. Ciri kata kerja ichidang doshi berapa? Ada berapa? Apa saja? Silahkan. Pak harapkan yang lain juga ya. Kayak Cynthia Dewi-san. Cynthia. Kelompok dari golongan Godang doshi. kelompok dari golongan Ichidang doshi, kelompok 2-nya. Kelompok 2 dari Ichiban doshi ada 2 yaitu Eru dan Iru. Iya, Eru dan Iru. Ya, itu cara perubahannya menggunakan 1 rumus. Nanti kita tambahkan takotoga arimas. Berarti kesimpulannya takotoga arimas itu artinya pernah. Ya, menyatakan kegiatan yang pernah atau telah kamu lakukan. Misalnya, minggu lalu saya pernah naik gajah di Bali Safari, gitu misalnya. Kegiatan yang sudah lampau ya. Nah, untuk kelompok 3, itu Fukisoku doshi langsung diubah ke dalam bentuk ta. Nanti kita berlatih. Nah, sekarang perhatikan yang kelompok 1. Hati-hati ini, Pak. Pelan-pelankan saja, biar kamu lebih paham. Kamu harus tahu dulu kata kerja kelompok 1 itu yang mana. Kelompok godang doshi itu yang mana? Kata kerja doshi ya. Kelompok 1, kata kerja godang doshi namanya. Nah, untuk kata kerja kelompok 1, godang doshi, sudah Pak bilang dari awal sekali, mungkin dari kelas 11, waktu semester 2, kamu sudah masuk kata kerja ya. Godang doshi kelompok 1 ada 9 ciri. Yang di fotokopi itu yang masih mentah, Pak kasih kalian. Ada yang yomu, ada yang iku, ada yang yasumu, yang pokoknya 9 ini di belakangnya ada utsuru, bumunu, kugusu. Itu kata kerja dasar namanya, mentah dia. Belum dia di obrak-abrik ya, jadi bentuk ini, bentuk itu belum. Ya, itu kata kerja dasarnya ada 9 cirinya. Kelompok 1, jangan bingung. Mungkin kalian ada yang bertanya, Pak, kok kelompok kata kerjanya terus diobrak-abrik, Pak? Iya, karena bentuk-bentuk perubahannya berbeda dan menggunakan rumus yang berbeda. Intinya apa? Kata kerjanya itu saja dibolak-balik. Ya, tetapi diikuti dengan perubahan yang sesuai dengan pola kalimat apa. Kalau sekarang bentuk lampau, dia ada rumusnya. Kemarin bentuk larangan, lain rumusnya. Sudah. Nah, sekarang ciri kelompok 1, kemarin kamu gampang, tinggal diubah aja semua. Yang di fotokopi itu Pak suruh ganti U jadi A, hilangin U, tambah I, bentuk masnya. Masih ingat? Yomum jadi yomimas, itu yang kemarin. Yomu jadi yoma nae, tolong jangan, gitu. Yomu membaca.
Bentuk masnya yomimas. Jangan membaca yomimase, yomanae. Itu bentuk larangan. Sekarang bentuk pernah, ini rumusnya beda-beda. Perhatikan, ada 5 rumus di kelompok 1. Bukan di kelompok 2 ini. Masih di kelompok 1 ini. Perhatikan. Untuk rumus nomor 1, kata kerja kelompok 1 yang berakhiran utsuru, 3 ini, perhatikan, dapat garis bawahkan. Lihat yang berakhiran utsuru. Kamu di belakangnya hilangkan utsurunya, ditambahkan ta, double ta. Double ini, T-nya double. Pakai su kecil nanti huruf hiragananya ya, pakai su kecil. Masih ingat penulisannya? Sudah lupa ya. Pakai ta. Contoh, kau. Itu bentuk dasar ini kau. Kalau kemarin kan kawa gitu jadinya aja. Kau itu membeli artinya. Sekarang menjadi kata telah membeli. Kalau pernah membeli menjadi kata kotoga arimas. Itu sekarang kamu belajar. Kata itu telah membeli. Kalau kemarin kawa naidek kudasai, jangan membeli. Kalau kemarin kai tai des, ingin membeli. Kalau kemarinnya lagi, kai maseng ka, maukah membeli? Kai masyo, ayo membeli. Nah, banyak sekali berubahnya kata kerja ya. Berikutnya, au, bertemu. Atta, telah bertemu. Intinya ini pola kalimat lampau ya. Lampau, sudah lewat. Itu baru yang rumus 1 untuk 3 ciri. Kelompok 1 Pak bilang ada 9 ciri, masih lagi 6. Untuk rumus 2, perhatikan lagi. Untuk yang berakhiran bumunu, nah ini lagi 3. Tadi kan baru 3 utsurunya, sekarang bumununya lagi 3. Kamu tambahkan nda di belakangnya. Hilangkan ini, bumununya hilangkan, ditambah nda. Contoh, yomu membaca. Telah membaca, yonda. Misalnya minggu lalu saya telah membaca pengumuman. Gitu, yonda. Apakah pernah membaca lontar? Gitu misalnya. Ya, pokoknya kalimatnya telah atau pernah. Kalau kemarin kan yomanai, jangan membaca. Berikutnya asobu. Asonda, telah bermain. Rumus 3. Untuk yang berakhiran ku, nah ini sendiri dia. Masih lagi 3. Tambahkan ita, hilangkan ku-nya, tambahkan ita. Contoh. Kaku menjadi kaita, telah menulis. Kiku menjadi kita, telah mendengarkan. Cari yang berakhiran ku, tambahkan ita, gitu caranya. Berikutnya nomor 4, itu ada rumus yang berakhiran gu. Ida, tambahkan ida, hilangkan gu-nya. Oyogu telah berenang, oyoida. Hagu telah menghapus menjadi haida. Haida kotoga arimas. Telah menghapus, pernah menghapus. Gitu. Terakhir untuk golongan 1, rumus 5 untuk berakhiran su. Menjadi sita. Contoh hanasu menjadi hanasita. Telah berbicara. Kesu kesta, telah Sudah lanjut sekarang untuk golongan 2. Perhatikan. Yang golongan 1 ada yang bertanya ya? Situmonga tarate o kete kudasai. Silahkan angkat tangannya. Pak tunjuk. Untuk nomor 1, jika ada yang bertanya. Semua untuk pertanyaan, kotai jawaban ya. Kesimpulannya apa untuk kelompok 1 dulu? Siapa yang bisa menjelaskan? Menurut kalian dari pemahaman yang Pak jelaskan tadi, kesimpulannya apa?
dalam pola kalimat lampau ini. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Kalau tidak, Pak lanjut ke kelompok 2. Nah, ya, Cynthia Dewi Sang, silahkan, Moichido. Kesimpulannya dari kelompok golongan pertamanya itu kan ada 9 Ciri. ciri. Ya. Setiap cirinya itu dirubah sesuai dengan rumusnya. Misalnya dari rumus yang pertama, utsuru diganti menjadi ta. Rumus yang kedua ada bumunu. Bumununya itu kalau ada akhiran dari bumunu itu diubah menjadi da, nda. Rumus yang ketiga, jika ada akhiran kata dari ku, dirubah menjadi ita. Dan rumus yang keempat, jika ada kata kerja berakhiran dengan gu, dirubah menjadi ida. Dan rumus yang kelima, yang terakhir, jika ada kata kerja yang berakhiran dengan su, dirubah menjadi sita. Ya, bagus sekali. Perhatikan dulu Cynthia Dewi Sang. Nah, itu untuk kelompok 1 semua sudah pakai rumus ya. Masing-masing ciri dipakaikan rumus. Sekarang Pak mau kasih contoh kamu satu, bisa? Cynthia Dewi Sang. Ini Pak kasih kamu contoh kata kerja golongan 1 itu morau. Morau itu artinya menerima. Coba kamu ubah ke dalam bentuk lampau. Telah menerima. Telah menerima. Morau, morau. Apa jadi perubahannya? Lihat rumusnya, rumus 1 dipakai, apa rumus 2, apa rumus 3, apa rumus 4, atau rumus 5. Yang lain juga silahkan morau. Morau biasa kan? Ya, artinya menerima. Misalnya minggu lalu saya telah menerima surat. Atau saya pernah menerima, nanti kita buat kalimatnya. Saya pernah menerima hadiah, gitu misalnya. Sekarang kita buat kata kerjanya dulu. Morau, silahkan. Perubahannya menjadi morata, double T. Nomor berapa dipakai? 1, 2, 3, 4, 5? Rumus yang pertama, karena berakhiran morau itu berakhiran u. Iya, bagus sekali ya. Dia morau itu berakhiran u. Kok nggak berakhiran au ya? Ada berakhiran au? Enggak. Tidak ya. Kata kerja golongan 1 sudah Pak bilang, jika vokal ketemu vokal, maksud kamu ngerti vokal ketemu vokal, a, i, u, e, o-nya itu ketemu, dia tetap u belakangnya. Kecuali konsonan, kayak bu, kayak mu, gitu kan konsonan ketemu vokal, berarti itu cirinya. Dua gini dia, 2 huruf. Ya. Coba lagi sekali, masih di Cynthia Dewi Sang. Hairu, masuk. Hairu. Oh, masih sama ya kelompoknya, kelompok 1. Pak mau ambil yang lain. Tobu. Terbang artinya. Saya pernah terbang ke angkasa, gitu misalnya kalimatnya. Pakai yang rumus kedua menjadi apa jadinya? Tonda. Iya, tonda, hilangkan bunya, tambahkan tonda ya. Menjadi tonda. Artinya telah terbang atau pernah terbang. Nanti kalimatnya tonda kotoga arimas, pernah terbang itu misalnya. Ya, seperti itu. Yang lain tolong dipahami lagi. Tinggal kamu bermain di belakang saja. Semua kata kerja kamu bermainnya di belakang. Jangan menghilangkan depannya ya. Misal kayak yomu, yo-nya kamu hilangkan itu salah ya. Mu-nya yang dihilangkan. Jangan yo-nya jadi mu gitu, mu apa itu tidak nyambung dia ya. Kata kerja semua di belakangnya bermain. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk golongan 2 tadi sudah dibilang cirinya ada 2, eru dan iru. Ciri tersebut yaitu akhiran bunyi ru pada eru dan iru dihilangkan, langsung ditambah ta. Nah, ini tinggal gampang, tinggal tambah ta. Lihat contohnya. Taberu. Itu makan.
menjadi tabeta, telah makan. Kalau ingin makan, tabetai, itu kemarin. Tabetain des. Maukah makan? Tabe masengka. Ayo makan. Tabe masyo. Yang bisa angkat tangan ya. Kalau jangan makan, jangan makan. Baru kemarin ini di bab 47. Tabe naide kudasai. Tolong jangan makan. Ya, ini contohnya. Silahkan perhatikan, Pak nggak bacakan. Ini yang kelompok 2 gampang. Kenapa kelompok 1 Pak bilang sulit? Bukan sulit, tetapi rumusnya banyak. Gitu. Yang kelompok 2 gampang, tinggal hilangkan ru-nya, tambah ta semua. Kayak menonton, miru, mimas, menjadi mita. Saya telah menonton film ini di bioskop, gitu misal. Saya ingin menonton, saya sedang menonton. Banyak ini perubahan kata kerja ya. Ayo menonton, mari menonton, jangan menonton, tidak menonton. Itu banyak sekali. Ini untuk contoh 2, perhatikan. Ada yang mau menjelaskan contoh 2 dulu? Ini untuk Ichidan Doshi. Kata kerja Ichidan Doshi, kelompok 2, cirinya ada berakhiran eru dan iru. Itu tinggal diganti, hilangkan ru-nya, ditambah ta. Nanti digabung dengan pola kalimatnya. Ta kotoga arimas. Artinya pernah. Bentuk lampau ya. Silahkan ada yang mau menjelaskan atau menyimpulkan kelompok 2 untuk pola ta kotoga arimas. Yang lain kemana ya? Hai Cynthia Dewi Sang. Ini Putu Cynthia Dewi Sang. Hai. Baik, saya di sini saya akan menyimpulkan dari kata kerja golongan 2, ichi dan doshi. Jika ada vokal yang berakhiran dari eru dan iru, maka berakhiran dari kata eru dan iru itu dihilangkan dan dirubah menjadi ta. Contohnya taberu menjadi tabe, hilangkan ru-nya menjadi tabeta. Ya. Coba Cynthia Dewi, Pak kasih contoh lagi kelompok 2 selain contoh yang di slide-nya. Coba kelompok 2 itu nageru. Nageru itu artinya melempar. Telah melempar. Pernah melempar. Gitu. Misalnya kalimatnya nanti saya pernah melempar teman saya kursi. Gitu misalnya. Waktu sekolah saya pernah melempar teman saya kursi. Gitu. Perubahannya menjadi nageta. Menjadi nageru itu melempar. Menjadi nageru menjadi nageta. Iya. Nageta ya. Hilangkan ru-nya saja. Coba Nova Sang, Nova Aprilia Sang. Pak kasih contoh lagi tadi yang katangan. Mukairu menjemput. Telah menjemput. Mukairu, eru belakangnya eru. Mukaeta jadinya Pak. Iya. Mukaeta ya, mukaeta kotoga arimas. Pernah menjemput. Tapi nggak dijemput ya. Sudah kita lanjut ke kelompok 3. Nanti yang belum Pak kasih contoh lain lagi. Nah untuk kelompok 3 seperti biasa dia tidak punya ciri dari awal Pak ngajar. Dia nggak ada ciri, kata kerjanya 2. Pertama suru dan kuru ya, ini kurang N dan kuru. Kata kerjanya langsung diubah tanpa menggunakan rumus seperti kelompok Godang Doshi dan Ichidang Doshi, kelompok 1 dan 2-nya ya. Suru Sita telah melakukan,
Guru kita telah datang. Atau pernah datang ya. Telah atau pernah ini kalimatnya. Misalnya dia pernah datang gitu. Tapi nggak datang-datang lagi gitu. Saya contoh kalimatnya. Contoh, Benkyo Suru, Benkyo Shita telah belajar atau pernah belajar. Misalnya, Semon gakkou no toki, watashi wa nihongo benkyo shita koto ga arimasu. Waktu SMK, waktu jadi murid SMK, saya pernah belajar bahasa Jepang. Imawa wasuremashita. Sekarang sudah lupa. Itu misalnya ya. Kalian masih SMK kan? Masih ya. Harus dipelajari. Daibingo suru menjadi daibingo shita. Telah bermain surfing. Oh, mohon maaf, ini telah menyelam ya. Diving. Telah menyelam, misalnya liburan kemarin saya pernah menyelam di Amed gitu misalnya. Tenggelam. Menyelam, bukan tenggelam ya. Enggak, Pak. Suryo suru itu telah memancing atau pernah memancing. Jangan memancing keributan ya. Suryo suru. Suryo sita. Nah, sekarang Rensu Shimashou. Mari kita berlatih penggunaannya. Silahkan yang mau baca. Seperti biasa. Hai Yonde Kudasai, siapa yang mau? Selain Putu Cynthia Dewi Sang, Pak mau dengar yang lain? Pak tunjuk saja ini ya. Yang masih aktif. Sri Wahyuni Sang. Dimaskah? Ada? Sri Ada, Wahyuni Sang. Nah, AP5 ya? 12 AP5. Iya. Benar. Yang pertama, kata kerja golongan pertama, utau sama dengan utaimas. Ya, itu bentuk masnya yang kemarin. Lanjut. Sama dengan utah, sama dengan telah menyanyi. Ya, uta telah menyanyi. Morau, moraimas, jadi morata, sama dengan telah menerima. Omoimas, menjadi omota, telah berpikir. Kata kerja golongan 2, ageru, menjadi agemas. Sebentar dulu, Sri Wahyuni Sang. Pak kasih contoh untuk golongan 1, kamu uru, artinya menjual. Sekarang ganti ke bentuk lampau, pernah menjual. Apa tadi, Pak? Uru, dasar katanya uru, menjadi urimas. Sekarang kamu ganti ke bentuk perubahan lampau. Uru, uru. Menjadi? Uta. Iya, menjadi uta ya, double T. Dia masuk rumus 1 dia, karena berakhiran u. Berakhiran ru ya, uru. Sudah lanjut untuk kelompok 2, terima kasih untuk Sri Wahyuni. Berikutnya Amelia Sang. Dimaskah? Ada? Ada, Pak. Oh, genki desu ka? Ya. Genki desu ka? Hai genki desu gitu ya. Sehat kamu ya? Ya. Ya, Amelia Sang, hai onde kudasai, kelompok 2, Ichidang Doshi. Iya. Yang golongan 2 dari ageru menjadi agemas. Lalu ageta artinya telah memberi. Yang kedua yaitu mukaeru menjadi mukaemas. Mukaeta yang artinya telah menjemput. Ya. Yang ketiga yaitu abiru menjadi abimas. Lalu menjadi abital yang artinya telah mandi. Ya, coba Pak kasih contoh kamu 1, sugiru, itu kelompok 2. Silakan kau ubah ke bentuk lampau, artinya melewati, sugiru. Saya pernah melewati sungai ini gitu misalnya. Sugiru. Sugiru menjadi sugita. Iya, sugita ya, sugita kotoga arimas. Nanti pernah. Kelompok 3, oinori suru menjadi telah sembahyang, oinori shimas. Menjadi oinori sita ya, ini nomor 1 kurang. Oinori sita.
Sentaku Suru, Sentaku Simas menjadi Sentaku Sita telah mencuci. Shotai Suru, Shotai Simas menjadi Shotai Sita telah mengundang. Dan masih banyak lagi kata kerja ya. Nah, sekarang latihan untuk terakhir ini karena durasinya. Silahkan siapa yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia. Dibaca dulu. Silahkan dilatihkan. Ini terakhir ini sebelum Pak tutup. Silahkan dilatihkan. Yang Pak tanda merahkan itu kata kerjanya. Ingat kotoga arimas artinya pernah. Jika di belakangnya ada kotoga arimaska berarti kalimatnya bertanya. Jika di belakangnya ada kotoga arimaseng berarti kalimatnya negatif. Itu saja ya dibolak-balik. Silahkan yang bisa angkat tangan. Trisnawati Sang. Kadek Ayu Trisnawati Sang. Bisa? Silahkan. Atau yang lain dulu terjemahnya. Nomor bebas. Trisnawati Sang. Nomor bebas, silahkan. Ya, Dwi Cahyani Sang, hai silahkan, Yonde Kudasai. Dwi Cahyani kelas AP berapa ya? AP 11, Pak. Ya, silahkan. Nomor bebas. Nomor 1, Budi Sangwa Nihong Yori o Tabeta Kotoga Arimaska. Ya. Saudara Budi, apakah pernah makan masakan Jepang? Ya, Budi Sangwa Nihong Ryoryo Tabeta Kotoga Arimaska. Saudara Budi, apakah pernah? Nah, kalimatnya ini menyatakan pertanyaan ya, apakah pernah makan masakan Jepang? Lanjut, masih bisa? Enggak, Pak. Nomor 2 ini ada jawabannya ya. Kalau di atas kalau kamu pernah ya bilang hai, kalau tidak iye. Nomor 2, kutabichi de surfing o shita koto ga arimasu? Hai arimas, iye arimaseng. Hai Nova Sang, Nova Aprilia Sang, HP 9. HP 10 ya? Nova 9, Sang, 9 ya, ya silakan. Nomor 2, Pak. Ya, Apakah pernah baca dulu baca, biar terbiasa. Kutabichide Safin o Sita Kotoga Arimaska? Apakah pernah menyelam di pantai Kuta? Surfing wa desu ka? Diving baru menyelam. Surfing. Gini Pak, aku tuh, Main surfing. Surfing. Apakah pernah Bermain surfing di pantai Kuta? Kalau Hai. pernah, hai arimas. Kalau tidak, ye arimaseng. Iya, tinggal diganti saja begitu ya. Hai arimas, ye arimaseng. Yang lain? Kyoneng nih, watashi wa batur sang nih, nomoto koto ga arimasu. Ini kalimatnya nggak bertanya. Kyoneng itu tahun lalu. Tahun lalu. Itu mendaki. Kyoneng tahun lalu, kalau kotoshi tahun ini, kalau raineng tahun depan ya. Kotoshi tahun ini, raineng tahun depan. Kyoneng tahun lalu. Tahun lalu saya pernah mendaki Gunung Batur. Batur Sang, nama gunung pakai sang di belakangnya. Kalau gunung saja baru Yama. Kalau gunung ada nama pakai sang.
Nobota diambil dari kata noboru, golongan 1. Tabal ta. Nomor 4, Bari Safari de Torau Mita Kotoga Arimas. Di Bali Safari saya pernah melihat macan. Mita itu bisa artinya melihat, bisa artinya menonton, ya, dua artinya. Nomor 5, Jogu Jade Becani Nota Kotoga Arimas. Di Jogja saya pernah naik beca. Di Jogja saya pernah naik beca. Hai Saigowa, berikutnya Rokubang nomor 6, Nihong de watashi tachi wa sake o nonda koto ga arimasu. Siapa yang bisa? Nihong de. Di Jepang, watashi tachi apa watashi tachi? We apa namanya? Kami gitu. Kan we. Itu bahasa Inggris. Nihong de watashi tachi wa saya, kami. Sakeo nonda. Nonda diambil dari kata nomu, golongan 1 yang berakhiran mu ditambah enda. Jadi nonda. Kami pernah minum sake. Sake itu minuman Jepang, ya. Nomor 7, Stibang. Sengetsu ni chichi wa kono hoteru de hataraita koto ga arimasu. Sengetsu itu bulan lalu. Cici ayah. Bulan lalu ayah saya pernah bekerja di hotel ini. Kono hoteru. Hotel ini hataraita diambil dari kata hataraku. Golongan 1. Berakhiran ku. Hataraku dasarnya. Nomor 8. Terakhir ini. Batur kode suryo shita koto ga arimasu. Surya Sita apa artinya tadi? Golongan 3. Memancing, bagus sekali. Baturko itu danau. Kalau ada nama danau pakai ko. Artinya danau Batur, ya. Pernah memancing di danau Batur. Pakai ko. Intinya di kalimat ini semua kata bantu waktu terjadi di bentuk lampau, ya, kemarin, minggu lalu, pernah, artinya kalimatnya sudah lampau, ya. Tahun lalu, kemarin, minggu lalu, dan lainnya. Ya, ini kata bantunya. Nanti Pak kasih kalian kata bantu bentuk lampau dan bentuk sekarang. Untuk hari ini ada yang ditanyakan? Mohon maaf ini durasinya lebih. Ada yang ditanyakan? Ingat ya, sampai 48 kamu sudah belajar dari Dai Yonju Ichika, 41 Kara, sampai Yonju Hachika, pelajaran 48 ya. Silahkan dipelajari semua kata kerja plus perubahannya masing-masing. Tolong dibaca-baca bukunya lagi. Minggu depan Pak sambung dengan materi lain atau Pak kasih contoh ini. Rasanya kamu belum paham ini, hanya beberapa saja. Nanti kita lanjut untuk minggu depan, ya. Untuk hari ini ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak, terima kasih banyak. Tolong dipelajari lagi. Karena waktu belajarnya seperti ini, kalian harus lebih giat dan tekun di rumah, ya, untuk belajar dengan baik. Nah, untuk materi sudah Pak upload di e-learning plus pertanyaannya, ya. Silahkan dijawab dengan baik. Nanti Pak periksa. Hari ini kalau tidak ada yang bertanya, Pak akhiri dengan Pak tutup dengan para musanti, ya. Om Santi 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 Om. Sayonara mata raisyu. Aduh, apa nih? Diskon audio. Live.